Perkembangan kasus terpapar virus corona semakin hari bertambah memprihatinkan. Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun memutuskan untuk melaksanakan PPKM darurat dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 agar penularan virus corona dapat ditekan. Melihat hal tersebut, Ananda Omes pun tergugah hatinya dan sebagai warga negara yang baik, ia ikut serta berpartisipasi, merelakan mobilnya untuk berubah fungsi dari mobil kesayangannya menjadi ambulans yang bisa dimanfaatkan untuk mobilisasi pasien COVID di Jakarta. Berikut petikan kalimat kebahagiaan sang istri Dian Ayu Lestari dalam akun Instagramnya. Hari ini, 5 Juli 2021, suami tiba-tiba tergerak hatinya untuk merubah salah satu mobil kesayangannya menjadi ambulans yang bisa dimanfaatkan untuk mobilisasi pasien COVID di Jakarta. Masya Allah, tabarakallah sayang, niat baik dan muliamu dalam sehari langsung dilancarkan, tentunya melalui bantuan Allah dan banyak pihak juga. Terima kasih bahkan untuk kalian yang sudah mengirimkan doa baik untuk keluarga kami. Insya Allah kita semua selalu dilindungi Allah dan selalu diberi kesehatan. Apalagi kalau niatnya membantu sesama. Sebelumnya, Omes pernah merasakan bagaimana dirinya terpapar virus corona sebanyak 2 kali. Dari pengalaman tersebut, Omes tahu benar bagaimana rasa sedih dan sakitnya ketika terpapar virus corona. Hingga kini, Omes dengan rajin dan disiplin mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Nah itu ya buat pemirsa semua, ternyata kalau udah pernah katanya kan gak akan kena lagi. Saya kejadiannya udah 2 kali. Yang pertama itu OTG, orang tanpa gejala. Jadi saya nggak ada gejala sama sekali. Menurut dokter, antibodinya belum terbentuk dengan maksimal. Kalau di kasus saya bahkan antibodinya tidak terbentuk sama sekali, nggak dapat. Nah, yang kedua, saya ada gejalanya, hilang penciuman, terus tenggorokan sakit, sama sakit kepala, kurang lebih 3-4 hari. Cuman karena saya ada riwayat paru-paru, jadi saya masuk rumah sakit untuk observasi. COVID pertama itu 2 minggu sih, saya tetap aturan pemerintah, isolasi mandiri, 2 minggu baru saya swab lagi dan alhamdulillah hasilnya negatif. Gitu. Kalau kemarin juga yang kedua pas 2 minggu alhamdulillah hasilnya negatif. Kalau yang kedua, jadi hari sebelumnya saya sakit kepala, terus badan gak enak. Kok feeling gak enak nih? Terus tidur di rumah, udah isolasi tuh, udah pisah tidur, feeling udah gak enak. Bangun tidur tenggorokan sakit banget. Udah langsung, wah ini kayaknya kena lagi. Bangun tidur, cuci muka, langsung swab antigen, ternyata positif, langsung swab PCR, hasilnya keluar sore, positif. Di rumah sakit, karena kan observasi, jadi di rumah sakit kurang lebih 8 hari. Betul, jadi semua tergantung kondisi kita. Saya berani jamin saya termasuk orang yang menjaga protokol kesehatan. Masker, jaga jarak. Bahkan saya sempat mengundurkan diri dari beberapa program televisi ketika tahun lalu awal pandemi untuk betul-betul saya lockdown di rumah kurang lebih 2-3 bulan. Karena memang saya sangat concern kan, karena ya di rumah juga ada anak, ada istri. Dan ternyata COVID itu bisa menyerang siapapun teman-teman. Terutama kan anak muda biasanya, kita kuat kok. Mungkin kitanya kuat, tapi kita pulang ke rumah, ketemu keluarga, orang tua, kita nggak pernah tahu kita bisa menularkan ke orang-orang yang ternyata sangat berbahaya bagi mereka. Kalau yang kedua kemarin alhamdulillah antibodinya terbentuk dengan angka, itu pakai angkanya cukup tinggi. Jadi kan kalau katanya udah terbentuk antibodi, kita tidak akan menularkan dan kita cenderung lebih kuat. Jadi susah untuk tertular karena kan udah ngelawan sendiri gitu. Ya, iya. Tapi jujur sih pasti kayaknya ya yang pernah kena COVID, kalau swab antigen atau swab PCR itu pasti deg-degan. Karena kita pernah kena, kalau awal-awal negatif, kemarin negatif, sebelumnya pernah negatif. Tapi kalau udah pernah kena sekali suka ada deg-degan, jangan sampai positif lagi. Karena gak enak ya, orang bilang OTG santai kok, tapi kan isolasi mandiri 2 minggu kita nggak bisa berinteraksi secara langsung dengan orang-orang gitu. Pasti ada lah, nggak bisa ketemu keluarga, pekerjaan banyak yang tertunda. Pas COVID itu saya ada pekerjaan, ada sebuah proyek pekerjaan yang cukup besar untuk di bulan Ramadan.
itu langsung off. Terus saya kan membawakan program pencarian bakat, itu sudah masuk live round, semifinal, grand final. Saya nggak bisa ikutan acara live-nya karena ya saya harus isolasi mandiri. Jadi nggak ada enak-enaknya lah teman-teman. Pasti banget. Pasti ya, orang bilang kan gue udah kena ini, santai ini. Kalau saya sih tetep ya, kayak sekarang syuting. Ini selesai pegang ini pasti saya hand sanitizer, cuci tangan. Mau syuting apapun pasti saya semprot dulu. Protokolnya cukup saya jalankan lah. Keluarga alhamdulillah, jadi setiap saya kena, terus semuanya langsung swab kan, serumah tuh sama orang yang kerja di rumah, istri, anak, semuanya alhamdulillah negatif. Yang pertama, yang kedua, semuanya alhamdulillah negatif. Jadi secara nggak langsung alhamdulillah saya tidak menularkan gitu. Oh banget. Anak saya itu baru keluar mall baru jalan-jalan ke mall setelah 1 tahun lebih. Bener-bener diem di rumah. Keluar rumah pun hanya naik mobil, keliling-keliling masuk lagi ke rumah. Jadi bener-bener nggak ada main keluar. Tapi karena sekarang sudah new normal, vaksinasi sudah dilakukan, anak saya udah mulai itu sekolah offline. Jadi langsung datang ke sekolahnya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Banget. Saya kalau kerumunan pekerjaan tapi alhamdulillah kan semua sekarang televisi juga sudah melakukan protokol kesehatan. Saya aja terakhir syuting bulan lalu membawakan program pencarian bakat itu pakai masker. Pas nyanyi baru dia buka maskernya. Jadi sebetulnya sih jauh lebih aman. Cuman memang manajer saya juga tahu saya menghindari kerumunan karena kan saya menjaga istri saya. Kebetulan istri saya kan ada penyakit bawaan di darah. Jadi takutnya kalau kena saya bawa ke istri saya malah jadi bahaya gitu. Tentu saja semua berharap agar pandemi corona segera berakhir dan tentu saja peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dan disiplin akan menjalankan protokol kesehatan dapat dilakukan dengan baik dengan cara 3M dan hindari kerumunan dan jika tidak ada kepentingan yang mendesak sebaiknya di rumah saja agar terhindar dari penularan virus corona. Entah ada something atau gimana, cuma ya balik lagi aja ke kitanya sendiri. Gimana cara kita ningkatin imun, kita percaya virus itu ada, tapi kan jumlahnya berapa tuh yang kita nggak tahu kan. Jadi kalau aku sendiri sih, yaudah lu tingkatin imun lu, mau positif, mau negatif. Kalau lu emang punya imun bagus, toh yang positif juga bisa sembuh. Waduh, sekarang lebih hati-hati banget ya, karena saya tuh merasa nggak pernah pergi ke tempat keramaian selama ada pandemi ini karena syuting terus. Aku pikir ya aman-aman aja, aku juga cuci tangan, nggak pernah lepas, terus pakai masker.